Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ofor Masafalevi dengan NPM 2117051027. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian robot pengekor menggunakan Tinkercad. Di sini terdapat dua buah DC motor yang terhubung ke Arduino Uno menggunakan H-Bridge Motor Driver. Yang nantinya dari DC motor ini terhubung melalui terminal 1 dan juga terminal 2 ke H-Bridge Motor Driver, yaitu di output 1 dan juga output 2. Untuk DC motor yang sebelah kanan, ini terminal 1 dan terminal 2-nya terhubung ke output 4 dan juga output 3. Lalu terdapat pin input 1 sampai dengan input 4 yang terhubung ke Arduino. Lalu terdapat pin enable 1 dan 2 yang nantinya akan terhubung ke Arduino juga. Dan pin enable 1, 2 dan juga 3, 4 ini akan mengatur kecepatan dari si motor driver. Di sini terdapat dua buah sensor ultrasonik. Untuk sensor ultrasonik sendiri terdapat dua buah jenis, yaitu sensor yang menggunakan 4 pin dan juga sensor yang menggunakan 3 pin. Dalam rangkaian ini menggunakan sensor ultrasonik yang 3 pin, yaitu ada pin ground, lalu ada pin power, dan juga ada pin signal yang terhubung ke mainboard Arduino. Nah, untuk fungsi sensor ultrasonik di sini adalah ketika sensor mendeteksi objek yang jaraknya dekat, maka DC motor akan memperlambat gerakannya atau RPM-nya. Tapi ketika objek yang dideteksi itu berjarak jauh, maka DC motor akan bergerak lebih cepat. Jadi dia akan meningkatkan RPM-nya. Begitu juga dengan sensor ultrasonik yang bagian bawah, yang nantinya akan mengatur gerakan dari DC motor yang sebelah kanan melalui sinyal PWM. Untuk sensor ultrasonik sendiri itu bekerja dengan cara sensornya akan memancarkan sebuah gelombang yang nantinya gelombang tersebut akan mengenai sebuah objek atau benda, dan gelombang tersebut tadi akan dipantulkan lagi ke sensornya. Nah, jeda waktu atau selang waktu dari gelombang tersebut dikeluarkan sampai dipantulkan kembali dan tangkap oleh sensor, itu nanti yang akan dijadikan sebagai acuan jarak dalam bentuk sentimeter. Untuk maksimalnya sendiri itu ada di sekitar 400 cm atau sekitar 4 meter. Di sini terdapat sensor PIR atau sensor pendeteksi gerakan yang sesuai dengan judul projectnya, yaitu robot pengekor. Jadi ketika sensor PIR ini mendeteksi sebuah gerakan, maka sensor PIR akan memberikan perintah untuk menjalankan kedua DC motor. Nah, untuk kecepatan dari masing-masing DC motor ini akan diatur oleh masing-masing dari sensor ultrasonik. Jadi ketika bendanya dekat, maka sensor si DC motor akan bergerak lebih lambat. Tapi ketika bendanya terdeteksi jauh, maka DC motor akan bergerak lebih cepat. Tapi dengan catatan bahwa sensor PIR masih mendeteksi gerakan. Ketika sensor PIR sudah tidak mendeteksi gerakan, maka otomatis DC motor akan berhenti atau RPM-nya menjadi 0. Lalu di sini terdapat multimeter yang fungsinya untuk menampilkan tegangan atau voltase. Lalu untuk LCD, di sini menggunakan LCD 16x2 dan tipenya adalah PCF 8574. Yang nantinya akan menampilkan informasi jarak objek atau benda yang dideteksi oleh sensor 1 dan sensor ultrasonik 1 dan juga sensor ultrasonik 2, dan juga nilai dari sensor PIR-nya. Nah, dikarenakan banyaknya komponen yang terhubung ke Arduino Uno, maka otomatis kita membutuhkan sebuah resource atau sumber daya tambahan, yaitu menggunakan baterai 9 volt. Nantinya baterai 9 volt ini akan mensuplai energi ke H-Bridge Motor Driver. Jadi untuk mensuplai kedua buah DC motornya. Untuk baterai sendiri, di sini terdapat pilihan baterai lain, yaitu baterai 1,5 volt yang nantinya bisa diatur tegangannya menjadi lebih tinggi. Dan juga jenis baterainya bisa diatur. Selanjutnya dari segi coding, di sini untuk LCD itu menggunakan library Liquid Crystal. Lalu untuk DC motornya, untuk deklarasi pin, di sini terdapat deklarasi pin 1 dan 2, lalu terdapat deklarasi pin
dari inputan 1 sampai inputan 4. Dan di sini terdapat enable 1 dan juga enable 34 yang nantinya akan mengatur kecepatan dari si masing-masing DC motor. Lalu terdapat deklarasi dari sensor ultrasonic 1 dan juga sensor ultrasonic 2. Untuk sensor ultrasonic 1 itu terhubung ke pin 13 di Arduino. Lalu sensor ultrasonic 2 itu terhubung ke pin 11. Di sini terdapat deklarasi float waktu dan juga jarak yang fungsinya nanti dari waktu ini tadi, jadi waktu tempuh gelombangnya dari gelombangnya dipancarkan lalu terpantulkan karena adanya objek dan ditangkap lagi oleh si sensor yang nantinya menggunakan rumus dan dikonversi menjadi sebuah jarak dalam bentuk sentimeter. Lalu terdapat void setup. Di sini ada pin mode untuk DC motornya dan juga ada pin mode untuk sensor pinnya berupa input. Lalu terdapat beberapa settingan untuk LCD. Untuk serial begin di sini digunakan untuk membuat serial print di serial monitor. Di sini terdapat sebuah fungsi maju yang nantinya akan menggerakkan kedua motor DC motor. Untuk kecepatannya itu diambil dari parameter. Jadi di sini ada dua parameter. Untuk DC motor yang satu itu kecepatannya dari parameter kecepatan 12 dan untuk DC motor yang kedua itu kecepatannya dari integer kecepatan 34. Yang nantinya di sini akan diatur dari parameternya melalui sinyal PWM yang dihasilkan dari si sensor ultrasonik. Untuk bagian ini mengatur kecepatan dari DC motor yang sebelah kiri, dan untuk bagian bawahnya itu mengatur kecepatan DC motor yang sebelah kanan. Nah, DC motor ini sendiri juga bisa diatur RPM-nya menjadi plus ataupun minus. Jadi ketika inputan 1 dibuat menjadi high, maka otomatis RPM-nya menjadi plus. Tapi ketika inputan 2-nya yang diubah menjadi high, maka otomatis si RPM ya menjadi minus. Tapi kebalikan untuk yang DC motor sebelah kanan, dimana ketika inputan 3-nya yang diubah menjadi high, maka RPM-nya akan menjadi minus. Sedangkan ketika inputan 4 yang diubah menjadi high, maka RPM-nya menjadi plus. Nah, untuk RPM plus dan juga minus ini bisa kita asumsikan sebagai maju dan juga mundur. Jadi ketika RPM-nya plus, berarti ya kita bisa asumsikan bahwa DC motor sedang bergerak maju. Sedangkan jika RPM-nya minus, kita bisa asumsikan bahwa DC motor bergerak mundur. Tetapi karena pada project ini kita hanya memerlukan si DC motor ini bisa mengatur gerakannya berdasarkan jarak yang dideteksi oleh sensor ultrasonik, maka kita hanya membutuhkan fungsi untuk maju saja. Untuk fungsi belok dan lain sebagainya di sini tidak terlalu diperlukan. Di sini terdapat void berhenti yang fungsinya adalah untuk menghentikan gerakan dari kedua DC motor. Lalu terdapat sensor jarak di sini untuk mengatur jarak. Jadi proses pengubahan dari waktu ke jarak itu menggunakan sebuah rumus yang sudah ditetapkan oleh sensornya. Di sini waktu yang ditempuh itu dibagi 2 lalu dikali dengan 0,0343. Dan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh sensornya, yaitu sensor ultrasonik. Lalu akan dioutputkan pada serial monitor agar kita mengetahui jarak yang dideteksi oleh si sensor. Yang nantinya juga bisa kita lihat di LCD. Begitu juga untuk sensor jarak yang kedua. Jadi sensor jarak yang kedua juga akan difungsikan sama seperti yang pertama. Lalu di sini terdapat display user yang nantinya akan menampilkan nama saya yaitu hour dan juga NPM saya pada LCD. Dan untuk LCD ini sendiri kita dapat mengatur kursornya karena kan di sini LCD-nya adalah 16x2. Jadi untuk tampilan kotaknya itu ada 16 kotak ke kanan ataupun ke kiri, dan untuk ke bawahnya ada 2 kotak.
Tapi di bagian bawah sini juga terdapat 16 kotak juga ke kanan, yang bisa kita atur melalui set kursor. Di sini untuk mengatur jarak kotak ke kanan. Dan untuk bagian yang sini, itu mengatur jarak kotak atas bawah. Jadi, kita cuma bisa set 0. Ketika set 0, maka otomatis tampilan nama dari nama saya ini akan tampil di bagian atas. Tapi ketika di set 1, maka akan tampil di bagian bawah. Lalu selanjutnya di main programnya atau di void loop-nya, di sini terdapat data peer ya, untuk membaca sensor dari data peer lalu menampilkan display user yang ini tadi. Dan di sini terdapat sebuah kondisi. Jika data peer-nya itu low atau tidak terdeteksi gerakan, maka jaraknya akan di-set menjadi 0. Setelah itu menjalankan fungsi berhenti. Jadi akan dihentikan gerakan dari si sensor, gerakan dari si DC motornya. Nah, setelah itu akan ditampilkan juga jarak 1 dan juga jarak 2, begitu juga dengan nilai peer-nya. Nah, tetapi ketika terdapat gerakan atau terdeteksi gerakan, maka di sini akan dibentuk sebuah sinyal PWM yang nantinya akan dikirim ke parameter yang ada di fungsi maju, yang nantinya akan mengatur kecepatan dari masing-masing DC motor. Jadi di sini menggunakan analog write sehingga kecepatannya bisa diatur sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dalam kasus ini kecepatannya diatur berdasarkan jarak yang dideteksi oleh si sensor ultrasonik. Nah, lalu di sini akan di-outputkan jarak 1, jarak 2, dan juga data dari peer-nya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan run programnya agar dapat melihat prosesnya. Oke, di sini LCD akan menyala dan akan menampilkan nama dan juga NPM. Begitu juga akan menampilkan jarak 1 dan juga jarak 2 yang masih bernilai 0 dan juga sensor peer-nya masih bernilai 0. Nah, karena sensor peer-nya ini tidak mendeteksi gerakan apapun, maka si DC motornya tidak bergerak. Tetapi ketika kita gerakan atau si sensor peer ini mendeteksi gerakan, nah maka DC motornya akan bergerak. Nah, kecepatan dari masing-masing DC motor ini bergantung pada jarak yang dideteksi oleh si sensor ultrasonik. Jadi ketika jarak yang dideteksi oleh sensor ultrasonik pertama ini jauh, maka gerakan atau RPM yang ada di DC motor sebelah kiri akan lebih cepat. Sedangkan untuk sensor yang kedua, itu jaraknya lebih dekat. Sehingga RPM yang dihasilkan DC motor sebelah kanan akan lebih lambat. Ini jika kita gerakan lagi. Oke, ini bisa dilihat untuk yang sebelah kiri itu lebih cepat, sedangkan yang sebelah kanan itu lebih lambat. Dan pada LCD juga akan ditampilkan datanya. Ini kita gerakan lagi. Dan di sini untuk jaraknya, nah ini bisa dilihat untuk jarak 1 itu 273 dan jarak keduanya adalah sekitar jarak keduanya sekitar 51 cm. Untuk data peer-nya itu adalah 1 karena dia mendeteksi gerakan. Dan juga kita dapat melihat pada bagian serial monitor. Di sini untuk kecepatan motor 1 2 itu ada di 696, sedangkan untuk yang DC motor sebelah kanan itu ada di 130. Nah, sini ketika sensornya sudah tidak mendeteksi gerakan, maka DC motornya akan berhenti. Nah, di sini misalkan kita ubah untuk jaraknya, di mana jarak untuk sensor ultrasonik yang atas kita ubah menjadi lebih dekat, sedangkan untuk sensor ultrasonik yang bawah kita akan ubah menjadi lebih jauh. Seharusnya DC motor yang sebelah kanan akan bergerak lebih cepat, karena objek yang dideteksi oleh sensor ultrasonik
yang bagian bawah itu lebih jauh dibandingkan yang atas. Oke, kita gerakan untuk sensor peer-nya. Nah, di sini bisa dilihat untuk jaraknya dan juga sensor peer-nya bernilai 1 karena mendeteksi gerakan. Dan di sini untuk RPM-nya karena proses run yang sedikit mengalami delay, sehingga RPM-nya itu terkadang berubah lambat. Perubahan RPM-nya lambat karena tergantung dari device yang kita gunakan. Nah, di sini karena device yang saya gunakan itu tidak terlalu powerful, sehingga terkendala untuk prosesnya. Oke, di sini masih belum berubah. Untuk jaraknya akan saya ubah lagi. Kita akan gerakan lagi. Oke, kita lihat di code-nya. Dari code-nya, di sini kecepatannya untuk yang bagian atas itu 147 dan kecepatan yang DC motor 34 itu ada di 140. 140. Jadi seharusnya secara RPM bagian yang kanan itu jauh lebih cepat dibandingkan bagian yang kiri. Tapi karena terkendala dengan kondisi device, sehingga prosesnya agak sedikit lambat untuk perubahannya dan perlu diatur sedemikian rupa untuk melihat proses perubahannya. Oke, di sini ini bisa dilihat agak sedikit aneh untuk RPM-nya. Padahal jika kita lihat di kecepatannya, seharusnya untuk RPM yang sebelah sebelah kiri itu lebih lambat dibandingkan yang kanan. Di sini kita coba ubah untuk jaraknya. Kita kembalikan lagi seperti awal. Nah, ini kita ubah jadi dekat, sedangkan yang atas kita ubah jadi lebih jauh. Oke, lalu kita gerakan lagi. Nah, seharusnya sekarang untuk RPM yang sebelah kiri, DC motor yang sebelah kiri akan lebih cepat dibandingkan RPM DC motor yang sebelah kanan. Oke, bisa kita lihat. Nah, ini untuk RPM yang sebelah kiri itu ada di sekitar 6.000 sampai 7.000 RPM, sedangkan yang kanan hanya sekitar 3.000-an RPM. Nah, ini sekitar 3.000 RPM. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan mengenai rangkaian dari robot pengekor dan juga penjelasan mengenai programnya, ya alur programnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.